Untuk ijazah SMP seperti saya, kayak mungkin gak sih saya ada berdiri di sini gitu, tapi saya tidak merasakan support itu gitu. Jadi cuma sekedar kata-kata. Itu hal yang paling bikin aku kecewa. Kemarin aku pernah melakukan kesalahan karena aku putus sekolah, tapi menurut aku ya it's okay kalau kita pernah salah, tapi kita harus coba perbaikin buat masa depan kita. Tapi niatnya itu ketika masuk ke kesetaraan itu pengen dapat ijazah saja, tapi tidak ada niatan untuk menggali ilmu juga. Saya belajar itu tuh gak pernah selesai sampai kita mati. Kayak belajar itu bukan cuma di sekolah, tapi kita bisa belajar dari lingkungan sekitar kita gitu. Jadi ini adalah gelar. Jadi aku tuh disebutnya Best Chaperone Choice, itu pilihan dari para chaperone di Miss Green Tourism Jawa Barat. Teman-teman semuanya, pernah gak sih kalian mengalami atau melihat kok ada si orang tua ataupun yang di luar daripada usia pendidikan, tapi dia masih melaksanakan sekolah atau masih semangat dalam mengikuti pembelajaran sekolah, tapi dia bukan di usia pendidikan yang normal biasa kita ketahui, itu dia usia 17, di usia 18 ya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas bagaimana sih pengalaman seorang siswa ya, yang kebetulan dia juga merupakan siswa aktif di sekolah aksi. Kita akan ngobrol tentang seputar pengalaman, kenapa dia sempat putus sekolah, atau ada motivasi lainkah kenapa dia dulu sempat putus sekolah, dan juga ada hal yang menarik tentunya dari narasumber yang luar biasa ini. Maka kita sapa langsung saja narasumbernya, ada Camelia Zahra. Halo. Halo Pak Rivaldi. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, gimana kesan pertama datang ke sini Teh, berbicara di podcast Aksi Menginspirasi? Ini pertama kalinya ya aku masuk di podcast. Itu kesannya sangat luar biasa sekali. Makasih banyak Pak Rivaldi untuk memberikan saya kesempatan ya. Saya yang terima kasih nih karena Kak Camelia bisa hadir di podcast Aksi Menginspirasi ini. Boleh dong sapa-sapa dulu ke teman-teman sahabat Aksi atau teman-teman Camelia sendiri ya, yang angkatan sekarang nih sebagai siswa Aksi, ke kameranya. Halo guys, aku Camelia Janara, salam kenal ya. Aku juga siswa Aksi tahun 2026 ya. 2026. Ya. Nah, jadi kita akan ngobrolin apa Teh di sini? Ya. Yang tadi tentunya sudah dibicarakan ya. Iya. Jadi Teh Camelia ini salah satu merupakan siswa Aksi ya, yang tadi tahun 2025, 2026. Nah, aku boleh nanya nggak Teh, kenapa sih Teh Camelia, panggilannya Camelia? Iya, bila Camelia boleh lihat. Camelia aja ya. Nah, Camelia pernah gitu menginjak di dunia formal? Pernah. Dulu pernah menginjak kelas normal sampai SMA. Cuman kemarin sempat terputus gitu. Nah, alasan daripada putus sekolah kenapa? Banyak hal ya yang bikin aku putus sekolah, sampai akhirnya aku mutusin untuk nggak sekolah lagi. Tapi tekad aku masih kuat gitu, aku masih pingin ngelanjutin. Mungkin kemarin aku pernah melakukan kesalahan karena aku putus sekolah, tapi menurut aku ya it's okay kalau kita pernah salah, tapi kita harus coba perbaikin buat masa depan kita gitu. Tentunya memperbaiki kesalahan ya, bukan menambah lagi masalah. Nah, salah satu daripada memperbaiki masalah itu Camelia dengan mengikuti kelas Aksi, mengikuti sekolah Aksi, karena itu merasa hutang enggak sih? Iya, karena itu kan pendidikan juga kan sangat sangat berarti buat kita, untuk masa depan kita, untuk karir, peluang pendidikan yang lebih tinggi lagi mungkin, dan juga untuk proses pengembangan diri. Dan ya akhirnya saya mutusin untuk mengikuti kelas paket C di sekolah Aksi. Nah, kalau boleh tahu mungkin ya, termasuk saya juga, teman-teman sahabat Aksi di luaran sana penasaran ya, kenapa sih Kak Camelia itu putus sekolahnya itu karena apa dulu? Apakah karena putus cinta kah? Ataukah karena kerja kah? Atau karena apa gitu? Aku
aku nggak bisa bilang semuanya sih di Oh sini, iya, tapi boleh. kemarin itu sempat ada permasalahan keluarga dan gimana ya, akhirnya aku putusin untuk nggak lanjut sekolah dan lanjutin kerja. Tapi ternyata tuh walaupun di tempat kerja tuh aku tuh kayak masih ingin untuk sekolah lagi, tapi kemarin itu sempat agak sulit gitu, sempat ada permasalahan lah, sampai akhirnya itu baru bisa sekarang ngambil lagi Mm-mm. sekolah Tapi lanjutin. pada saat waktu itu kerja merasa nggak, ya udahlah cina ngapain gitu lanjut pendidikan karena kan kita sudah kerja. Karena kan pada dasarnya orang-orang yang sekolah juga outputnya kesananya mereka ingin mencari kerja. Kalau saya enggak. Kalau Kenapa saya enggak enggak. itu? Karena saya tuh sangat suka belajar, apalagi untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Suka banget, tapi mungkin karena kemarin itu sempat ada problem, jadi akhirnya itu berhenti. Tapi aku masih kayak aku pingin suatu hari nanti kayak bisa ikutan pakai C lagi. Tapi ya saat itu kesempatannya belum ada dan baru kesempatan itu sekarang gitu. Nah, berarti lama juga ya dari jenjang itu kan berarti dulu waktu formal tuh di usia berapa Kamelia? Terakhir itu aku sekolah di tahun 2012 sampai 2012. 2012 sempet ini libur semester. Aku kan di Cianjur kemarin tuh. Libur semester langsung aku ke Bandung. Dari Bandung itu gak mau pulang ke Cianjur. Udah betah di sini, kayak udah mau di Bandung aja mungkin. Mungkin saat itu belum dewasa ya pemikirannya. Yeah. Tapi ya udahlah, karena namanya juga masih kecil. Yang penting kita ada berusaha untuk memperbaiki gitu, memperbaiki dari kesalahan kita. Oh, memang dulunya memang asli orang Cianjur. Kebetulan mama orang Cianjur. Oh, mama tinggal juga di sana SMP atau SD? Enggak, SD tuh SD sempat 4 tahun di Cianjur. Di Cianjur. Terus lanjut ke sini karena tinggal sama mama. Terus SMP tuh di sini. Terus SMA aku disuruh balik ke sana buat nemenin nenek, katanya tuh. Ternyata nggak betah tinggal di sana. Terus sempat juga di sini tuh kata mama, mau lanjut lagi nggak sekolah di sini di Bandung? Kayaknya nggak dulu deh mah, kata aku tuh. Kayak nggak dulu deh, kata aku tuh. Saat itu kayak ya udahlah gitu. Cuman kayak masih pingin, cuman saat itu tuh kayaknya nggak dulu deh gitu. Ya mungkin karena belum dewasa kali ya. Iya, karena enggaknya dulu karena pengen main kah atau kerja tadi? Mungkin dua-duanya kali ya. Ya karena belum merasa butuh gitu kan waktu itu, yang Kamelia katakan belum dewasa gitu. Ternyata pendidikan ini sangat penting sekali gitu kan. Nah, pernah nggak pengalaman misalkan ketika mencari-cari kerja dan di situ diharuskan untuk memiliki ijazah dan sebagainya, dan posisi tersebut Kamelia merasakan, oh kenapa saya nggak dari dulu gitu kan mengikuti kegiatan seperti dengan teman-teman, mungkin saya udah lulus lah gitu bersama teman-teman udah memiliki ijazah dan sebagainya. Pernah nggak mengalami hal yang seperti itu? Pernah, sering banget kayak. Tapi alhamdulillahnya itu yang namanya rezeki udah ada yang ngatur. Betul. Ya. Tapi mungkin saat itu aku belum menemukan kayak pekerjaan yang tepat gitu. Kayak maksudnya apa sih yang bisa diin, kayak kita cuma ijazah cuma segitu. Tapi saya nggak pernah berhenti di sana gitu. Pernah coba ngonten-ngonten juga, nyoba ini nyoba itu, walaupun ada tapi tuh kayaknya aku pingin deh gitu suatu hari nanti aku bisa ngelanjutin pendidikan aku lagi dan mungkin ke tingkat yang lebih lanjut dari sini. Tapi ya mungkin karena salah satunya itu saya itu sifatnya orangnya pantang menyerah gitu. Kayak walaupun nggak di sana, gimana caranya supaya bisa gitu. Tapi alhamdulillah bisa sih dapat kerjaan, walaupun sekarang itu lagi rehat dulu sih, lagi nggak ada kerjaan. Oh iya, oke. Nah, jadi begitu teman-teman sahabat aksi ya, mungkin ini latar belakang ya kenapa Kamelia dulu sempat putus sekolah ya di jenjang pendidikan formal, yang mengakibatkan itu untuk Kamelia sendiri bahwa dulu sempat putus itu jadi hutang pendidikan, yang mau tidak mau harus menyelesaikan. Nah, salah satu buktinya dengan menyelesaikan hutang daripada pendidikan itu, lanjutlah dengan mengikuti program kesetaraan, yaitu paket C ya. Nah, kalau menurut Kamelia sendiri nih, untuk teman-teman sahabat aksi juga yang usianya mungkin sudah ya di luar usia pendidikan ya, mungkin Kamelia juga tahu kan, siswa-siswa aksi gitu kan, ada yang udah di atas 20, di atas 30, 40, bahkan 50 juga ada teh. Kalau Kamelia tahu. Nah, apakah dengan mereka gitu yang usianya udah
apa namanya, ya bisa dikatakan ya bukan usia pendidikan lagi, tapi dia masih mau melanjutkan pendidikan gitu. Nah, menurut Camelia itu seperti apa gitu? Itu menurut saya itu sangat luar biasa ya semangatnya gitu. Semangat mereka tuh nggak pernah padam, walaupun mereka itu kadang ada yang sambil bekerja gitu, Betul. kadang ada yang sambil mengerjakan ini mengerjakan itu, sambil ya ibu rumah tangga. Iya. Terus menurut saya itu sangat luar biasa semangat yang patut diapresiasi, dan saya senang banget karena adanya kelas kesetaraan ini. Jadi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki gitu, karena kemarin pun pernah ada yang bilang tuh salah satu siswa aksi katanya itu tuh nggak bisa ngelanjutin karena orang tuanya kurang mendukung gitu. Tapi dengan adanya kelas ini saya bisa mengikuti lagi kesetaraan gitu, sangat membantu sekali sih. Iya. Tentunya mematahkan juga ya, ngapain udah tua masih sekolah gitu kan. Iya, itu tuh tapi melihat semangat mereka gitu, Iya. itu tuh kayak wow gitu. Itu harus jadi penyemangat juga sih untuk para anak-anak muda di luar sana ya, Betul. untuk pendidikan, karena menurut saya belajar itu tuh nggak pernah selesai sampai Iya. kita mati. Kayak belajar itu bukan cuma di sekolah, tapi kita bisa belajar dari lingkungan sekitar kita gitu. Iya. Dan tentunya siswa-siswa aksi juga ini bisa jadi sampling gitu, bahwa pentingnya pendidikan itu kepada anak-anak muda. Iya. Yang sekarang mereka mungkin ketika sekolah, ketika belajar malas dan sebagainya, saya juga dulu itu merasa menyesal gitu kan. Iya. Ya bisa dirasakan dengan anak-anak yang kesetaraan gitu. Nah, kalau Camelia sendiri ketika melihat teman-teman siswa aksi yang relatif dari usianya, terus relatif apa namanya dari pekerjaannya dan sebagainya. Nah, yang terbesit gitu pertama kali ketika bertemu dengan teman-teman di aksi apa nih? Ya saya kagum gitu, wah itu hebat banget gitu. Ini walaupun usianya udah nggak muda, tapi semangat mereka tuh kayak patut diapresiasi gitu. Itu kayak merasa keren banget ya, walaupun usia segini tanpa ada merasa gengsi. Mereka ya mungkin mereka pernah melakukan kesalahan, tapi kan itu manusiawi. Iya. Pernah putus sekolah sebelumnya, tapi mereka berusaha memperbaiki. Kayak gitu aja Tapi sih. pernah nggak merasa malu gitu kan? Iya apa sih, saya kan ini masih muda gitu kok, apa namanya, teman-teman sekolah udah pada usianya lanjut dan sebagainya. Pernah nggak sih merasa minder kayak gitu? Enggak, justru saya kagum. Kayak kalau misalnya aku ngelihat mereka, wah mereka di usia segini, di usia segitu gitu, yang sudah tidak muda lagi, mereka masih semangat. Berarti saya harus lebih semangat lagi nih. Kayak wah mereka di sela-sela kesibukan pekerjaan mereka masih bisa menyempatkan gitu. Berarti saya juga ya harus bisa lebih dari itu gitu. Oke. Nah, berarti ya tentunya tanamkan rasa semangat gitu dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jadi usia itu bukan menjadi patokan untuk kita putus belajar gitu kan. Iya. Dan tentunya ketika seseorang belajar pun ya harus diniatkan juga belajar. Iya. Ya harus jangan ada. sampai. Nah, teman-teman juga nih perlu diedukasi juga mungkin sama Camelia sendiri kan, rata-rata ya mungkin sebagian besar nih orang-orang yang mengikuti kelas kesetaraan ini ya karena ada tuntutan dari perusahaannya harus memiliki ijazah dan sebagainya. Ya jangan sampai niatnya itu ketika masuk ke kesetaraan itu pengen dapat ijazah saja, tapi tidak ada niatan untuk menggali ilmu juga. Nah, mungkin Camelia sendiri bisa memberikan saran atau apalah gitu kepada teman-teman sahabat aksi gitu. Kalau saran dari saya sih, kalian di sekolah aksi ini bukan cuma dapat ijazah, tapi juga dapat bekal ilmu yang bakal kepake banget gitu untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian hanya pingin ijazah, itu kayak ilmu ijazah tanpa kosong gitu, nggak ada isinya. Lebih baik kalian belajar dengan sungguh-sungguh, bisa dapat ilmunya itu yang emang benar-benar berisi ya Pak ya. Betul. Jadi ini tuh bakal berguna banget, bukan cuma ijazah kosong, tapi juga kalian bisa berisi nantinya, bisa jadi bekal ilmu gitu. Yang pastinya itu akan berguna juga untuk kalian, bukan hanya sekedar ijazah aja gitu. Oke. Nah, ketika gabung di aksi itu apa manfaat yang dirasakan kamu lihat?
Oh, manfaatnya sangat banyak ya, apalagi tutor-tutornya sangat baik gitu. Dan sekolah asik ini kan bisa dilakukan dari berbagai macam ini ya wilayah. Iya, Karena kita lewat online. betul. Ada yang dari luar negeri, ada yang Mm-mm. dalam negeri, luar kota dan lain sebagainya. Jadi ya begitu, Pak. Ya, jadi salah satu manfaatnya kita bisa Manfaatnya. bertemu dengan orang-orang di Iya. luar daripada Bandung. Di luar daripada Bandung dan Mm-mm. juga bisa belajarnya itu tuh sangat-sangat di waktu yang kita bisa gitu. Iya, fleksibel lah gitu ya. Fleksibel, waktunya itu sangat fleksibel Oke, gitu. oke. Nah, kalau keseharian sekarang Kamelia sedang fokus di apa nih? Fokusnya sih untuk sekarang tuh di ini aja, paling di aksi. Terus saya suka bikin konten juga, konten creator juga di YouTube kayak gitu, di TikTok. Terus sambil live streaming untuk di sela-sela waktu luang. Suka ngonten juga? Iya. Ngonten apa? Ngonten banyak hal sih. Jadi kadang tuh keseharian, daily life, kadang tuh bikin tentang apa itu konten-konten motivasi atau misalnya cuma sekedar hiburan-hiburan doang, dan kadang itu foto-foto doang. Kayak kebetulan kan kemarin pernah ikutan modeling. Jadi kadang foto-foto itu tuh suka saya share di sosial media dan ternyata orang banyak yang seneng kayak gitu. Ya, senengnya dari hal apa nih ketika melihat foto itu? Ya mungkin mereka ngerasa senang aja ya, ngerasa senang lihat foto-fotonya gitu. Kalau misalnya lagi modeling mungkin kelihatan lebih menarik mungkin ya. Iya, dari Dan nilai estetikanya nilai dulu estetik mungkin. seperti Iya. itu. Oke, berarti sampai sekarang masih melakukan hal itu? Masih, itu keseharian sih. Live streaming juga tadi? Iya, live streaming juga. Wih, mantap, keren sekali ya. Iya, karena live streaming itu fleksibel kan. Iya, Jadi kayak iya. waktunya kita bisa menentukan kapan aja gitu. Dan itu tuh daripada harus bengong gak jelas kayak kadang sambil live streaming. Betul, betul. Karena kan kita sekarang ini di era digitalisasi ya. Iya. Justru bukan hanya menjadi penonton saja, gitu. Tapi kita juga harus ditonton oleh orang lain, gitu. Kalau kita hanya menjadi penonton saja, kalau kata Insinyur Soekarno kan pernah mengatakan, kalian itu harus menjadi pelaku sejarah, jangan hanya menjadi penonton sejarah. Karena kalau pelaku sejarah itu akan dikenang. Iya. Gitu, beda dengan penonton, tidak ada Iya. penonton yang dikenang. Iya. Gitu. Jadi manfaatkanlah ketika kita bermain media, gitu. Ke media juga bisa menghasilkan, betul ya? Betul, bisa. Apakah Kamila sendiri udah bisa merasakan gitu hasil dari media? Pernah, untuk di live streaming ya. Di live streaming kebetulan dapat penghasilan juga dari sana dan dapat teman baru gitu. Ya, karena live streaming apa tuh? live streaming adalah lewat aplikasi, kadang di TikTok atau apa gitu. Jadi cuma sekedar ya hiburan-hiburan aja untuk membunuh waktu luang. Tapi lumayan itu. Iya, aktif juga ngonten, live streaming, terus modeling juga pernah. Iya. Nah, saya juga penasaran ini yang dipakai sama Kamelia itu ada selendang apa itu? Ini nih Sash, dari kebetulan kemarin tuh sempat ikutan ajang Miss Grand Tourism Jawa Barat tahun 2024. Dan alhamdulillahnya itu dapat gelar Best Chevron Choice, dapat gelar Best Chevron Choice. Best apa? Chevron Choice. Nah, itu teh apa? Jadi ini adalah gelar. Jadi aku tuh disebutnya Best Chevron Choice itu pilihan dari para chevron di Miss Grand Tourism Jawa Barat gitu. Karena mereka kan ada winner 1, winner 2, best photogenic dan lain sebagainya, dan kebetulan saya dapatnya Best Chevron Choice. Oke. Nah, berarti kan ketika kita mengikuti lomba ya, tentunya ada yang dinilai itu the best is the best, yang terbaik di antara yang terbaik. Terusnya kita berlomba dengan teman-teman gitu untuk meraih gelar juara ini. Ya, Kamelia sendiri juga ada gitu istilahnya melawan teman-teman dalam bersaing untuk mendapatkan gelar Miss Grand Tourism itu. Kalau saya lebih ke ngalir ya, maksudnya di antara orang lain itu banyak yang bersaing, tapi saya itu kayak nggak mau ada saingan. Kayak gimana itu? Mereka kita ngobrol dari berbagai jenis kota, kayak mereka ya kita saling berkenalan, terus saling menunjukkan bakat, advokasi dan lain sebagainya. Tentunya mereka pasti di Miss Grand Tourism cari yang paling terbaik ya. Ya, jadi itu kegiatan yang menurut saya itu positif ya, karena ini tuh kayak sejenis Mojang Jajaka gitu. Tapi ini tuh Miss Grand Tourism-nya. Tourism itu di bidang pariwisata. Cuman kalau misalnya Miss Grand Tourism itu bukan hanya pariwisata, tapi mereka juga sosial, pendidikan, budaya gitu, entertainment juga. Jadi itu
kadang tuh suka on duty. Kemarin itu sama biruku yayasan biruku bersama anak disabilitas gitu ya, kayak gitu kegiatan positif lainnya. Kalau lihat teknik penilaiannya itu yang ditilai oleh juri itu dari segi apanya? Banyak, dari segi speaking, dari segi modeling, dari segi beauty dan lain sebagainya, dari ketepatan waktu juga. Ya alhamdulillah lah sampai titik ini tuh. Best Miss Grand Tourism itu berarti juara gitu, Kak Camelia juara sebagai juara. Kalau winner tuh enggak, winner itu ada dari Karawang kemarin itu. Tapi karena dia juga kan, saya tuh sebenarnya masih baru banget di pageant dan di modeling. Tapi saya berani untuk mencoba gitu di dunia yang belum pernah saya kenal gitu. Dan saya tuh mikir kayak coba aja dulu, nanti hasilnya biarin deh yang ngikutin gitu. Kalau mungkin karena keberanian itu tuh akhirnya saya dapat penghargaan ini, walaupun bukan sebagai winner, tapi seenggaknya saya bisa dapat pengalaman, bisa dapat teman-teman baru dan lain-lain, bisa on duty juga. Betul, berarti jangan berhenti mencoba ya. Iya. Ada hal yang bisa saya tangkap. Kadang ada juga orang yang ketika waduh channel saya nggak bisa gitu untuk melakukan ini, tapi sudah menyerah duluan. Iya. Gitu. Nah harusnya jangan seperti itu ya. Ya kalau misalnya berani untuk mencoba, biar nanti Allah aja yang ngatur segalanya. Nah, keren. Ya, jadi ditawakalkan dulu, kita ikhtiar dulu, adapun hasilnya baru kita tawakalkan. Iya. Itu yang pernah dialami sama Camelia sendiri ya, seperti itu. Nah, kalau kegiatan Miss Grand Tourism itu ada lanjutannya enggak, atau hanya sebatas seremonial saja? Misalkan contoh kalau sebatas seremonial ini kita mencari nih orang-orang ya yang memang terbaik, terus dikasih hadiah, dikasih piagam, udahlah, jadi tidak ada tindak lanjutnya lagi. Kalau ini gimana? Ada. Kemarin itu kita sempat kayak yang tadi aku bilang, pernah on duty sama yayasan biruku. Kayak kita itu bermain sama anak-anak disabilitas. Terus kemarin juga tuh sering hadir sebagai tamu undangan di acara pageant yang lain seperti Putra Putri Bahari, terus tuh masih banyak lah pageant yang lain. Jadi kita kerjasama juga sama yang lain, bisa hadir di mereka, terus sebagai tamu undangan, dan juga kadang di sosial, di budaya gitu. Oke. Bentar. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi ada lanjutannya. Ada banget, ada lanjutannya. Nah kegiatan berlanjut itu sistemnya sistem kontrak atau bagaimana? Jadi maksud sistem kontrak itu kan sekarang Best Miss Grand Tourism di tahun 2024 nih, otomatis nanti ada kandidat baru di tahun 2025, berarti otomatis kan kegiatan lanjutannya itu selama 1 tahun gitu sebelum ada kandidat baru, itu bagaimana? Iya, itu sistemnya selama 1 tahun. Jadi sekarang mereka juga lagi cari kandidat baru untuk Miss Grand Tourism Jawa Barat. Ya kayak gitu sih. Nah berarti yang sekarang yang seniornya ini sebagai Miss Grand Tourism itu apakah ada berperan enggak untuk kandidat-kandidat yang baru gitu? Kalau misalnya untuk pencarian kandidat itu diserahin sama yang lainnya, sama orang dalam, sama regional director, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita paling aktif kalau misalnya kita jadi tamu undangan gitu. Terus nanti mereka ada rencana untuk melibatkan kita di acara nanti, di acara Miss Grand di acara Grand Final Miss Grand Tourism Jawa Barat tahun 2025. Tapi sebelum itu kadang kita juga suka on duty untuk melakukan pekerjaan kayak gitu, kadang entertainment, kadang sosial kayak gitu, kadang budaya, kadang jadi tamu undangan di acara pageant yang lain. Wih, keren. Iya. Berarti tamu undangan kita di situ memberikan seminar kah atau apa? Biasanya sih untuk tamu undangan kita diundang, biasanya itu tidak ada seminar, kadang tuh catwalk, kadang speaking gitu, catwalk dan speaking gitu aja. Berarti kalau misalkan kita tarik nih kesimpulan itu Kak Camelia sebagai Miss Grand Tourism ya, apa sih hal yang paling menakjubkan gitu kan, yang paling dirasakan saya ini sebagai Miss Grand Tourism gitu, ada suatu kebanggaan yang misalkan yang bisa saya dapatkan gitu dari hasil ini, dan selain daripada kebanggaan itu apakah memang ada manfaat-manfaat yang lainnya? Untuk manfaat
jadi Miss Grand Tourism pertama itu pengalaman ya. Betul. Pengalaman bertemu, kan ini Jawa Barat. Jadi berbagai macam ini orang-orang dari Jawa Barat seperti muka-muka pun mereka pernah ikutan. Iya. Kayak teman saya itu Asandri, dia juga dari Muka Mojang Jajaka tapi ikut berperan di sini. Terus ya selain teman baru, dapat pengalaman baru, juga dapat banyak hal lah kayak saat on duty kayak gitu. Itu di mana diadainnya? Adainnya di Kota Bandung. Oh, di Kota Bandung. Masih daerah Bandung. Walaupun Jawa Barat tapi di Kota Bandung ya. Iya, karena regional directornya kebetulan di sini juga orang sini, Oh. orang Cibiru. Berapa peserta dulu? Berapa ya kemarin itu? Mungkin 20 ada, sekitar 20-an. Itu dihadiri nggak dengan non peserta selain daripada calon Miss Grand Tourism? Ada, biasanya dari keluarga, terus para winner-winner sebelumnya, dan orang-orang yang lain juga bisa masuk kalau mau menonton gitu. Oh, ya berarti di mall atau di mana diadain? Biasanya di gedung. Oh, di gedung. Kalau misalnya untuk grand final di gedung. Oh, ada grand finalnya. Ada grand final, ada audisi. Oh. Jadi pertama itu saya itu masuk audisi. Terus dari audisi lanjut ke grand final gitu. Audisinya apa itu yang pertama? Audisinya itu kemarin itu kita catwalk, unjuk bakat kayak gitu. Ya, catwalk, unjuk bakat. Dan kemarin ikutan Duta Sanggul juga. Ya kayak gitu sih lebih. Nah, unjuk bakatnya apa yang diberikan bakat Camelia sendiri ke waktu audisinya? Saat itu aku dance, tapi sebenarnya aku tuh bukan dance yang ini banget ya, pro banget. Yeah. Tapi ya di sana ada unjuk bakat juga kalau misalnya bisa nyanyi atau dance itu bisa banget. Oh, bisa nanti nih, kan kita juga biasa di aksi itu suka ada acara wisuda ya, tapi bukan wisuda karena sekarang udah gak boleh wisuda, tapi silaturahmi bersama sekalian pembagian ijazah. Itu biasanya siswa-siswa yang offline suka hadir ya, kita nyewa tempat itu. Kalau kemarin di rooftop di daerah Ujung Berung, kalau sebelumnya itu di Bandung di Hotel California, itu acara siswa gitu. Nah, termasuk saya sendiri yang mencari nih siswa yang memiliki bakat siapa sih gini ya. Sekarang udah ketemu nih, ada Camelia ya. Nanti jangan nolak kalau misalkan ditampilkan pada saat boleh nanti harus latihan dulu, soalnya aku tuh tipe orang yang nggak terlalu suka spotlight gitu. Dan itu tuh jujur nggak mudah banget buat aku, apalagi sebagai pemula untuk join ke pageant, ke modeling, sebagai ya seorang kayak newbie banget gitu. Tapi akhirnya mungkin dengan aku berani untuk mencoba, akhirnya aku bisa sampai lolos audisi dan bisa jadi Best Chaperone Choice juga. Oke, berarti yang masuk Best Grand Tourism itu yang sudah masuk ke grand final ya? Iya, udah masuk audisi, udah lolos audisi dan masuk grand final. Keren sekali. Nah, ini tentunya motivasi ya buat teman-teman sahabat aksi semuanya, dan nanti juga bukan hanya Camelia sendiri yang akan datang ke podcast aksi, dan teman-teman sahabat aksi juga ya jangan takut untuk berbicara gitu tentunya di podcast aksi menginspirasi. Tentunya kita hanya ngobrol-ngobrol santai saja ya. Nah, boleh nanti mungkin Camelia sendiri yang ngomong lah kepada teman-teman sahabat aksi gitu untuk berani mencoba gitu, kayak cerita pengalamannya seperti ini gitu ke teman-teman sahabat aksi. Silahkan. Iya, boleh. Ya, untuk teman-teman sahabat aksi, kalian harus berani untuk mencoba walaupun usianya udah nggak muda lagi. Kita nggak boleh jadikan itu sebagai sebuah alasan atau sebuah penghambat gitu, karena walaupun usia kita udah nggak muda, itu adalah kita harus buktikan kalau misalnya mimpi itu tidak ada tanggal kadaluarsa gitu. Keren sekali. Nah, untuk langkah selanjutnya gitu kan, berarti kan ada jenjangnya Miss Grand Tourism itu sampai udah selesai kegiatannya atau masih sampai berjalan? 2025 masih berjalan. Masih berjalan. 2025, Karena kan kemarin 2024 ya juaranya sampai 2025. Nah, nanti berarti kan 2026 sebentar lagi nih berhenti dalam Miss Grand Tourism gitu. Apakah ada hal yang merasa aduh sayang nih saya pengen lanjut lagi gitu atau masih melekat gitu Miss Grand Tourism ini, gak mau ditinggalin gitu? Karena usia saya bukan udah nggak muda lagi ya untuk sekarang, jadi udah nggak bisa join lagi untuk ke acara pageant yang lain. Mungkin sekarang lebih fokus ke karir aja gitu.
karena usia kan, usia Iya. udah matang, jadi udah deh ini suatu pengalaman pertama dan terakhir sepertinya itu. Dan tentunya memberikan juga kan kesempatan untuk Iya, generasi-generasi penerus yang harus ada regenerasi ya. iya, Ya kadang di kita itu ya orang-orang yang sudah bergelut di bidangnya tidak mau tersisihkan karena udah Mm-mm. merasa nyaman, sehingga Iya, tidak ada regenerasi selanjutnya. Akhirnya sudah merasa bosan lah, barulah mencari regenerasi ya. Tapi tidak mm-mm. seperti itu ya, walaupun sudah merasa nyaman, sudah apa namanya banyak ilmu yang didapatkan, relasi juga dari bis Grand Tourism itu, tapi mau tidak mau ya jenjangnya hanya 1 tahun, ya udah ya mungkin ada karir dari situ yang bisa kita ambil ya. Iya, bisa sih itu dari karir dulu sekarang, karena ya udah nggak bisa lanjut lagi nih kayak untuk lanjut juga. Sedih nggak teh? Enggak sih, justru ini menurut saya itu sangat pengalaman yang wow sekali ya, kayak bisa bisa berkumpul sama anak-anak dari yayasan biruku, bisa Iya. dapat pengalaman, kenal-kenal sama orang baru, kayak Betul, ini betul. tuh suatu hal yang baru dan gak gampang untuk aku, tapi akhirnya bisa juga gitu. Walaupun awal-awal tuh sebenarnya tuh sempat kemarin itu tuh sempat mau mundur, Pak. Oh, kenapa tuh? Karena ini tuh nggak gampang gitu. Iya. Tapi saya berhasil melawan semua keraguan itu, melawan semua ketakutan. Tidak gampangnya dalam hal apa? Pertama ini baru. Yang kedua, saya bukan tipe orang yang suka spotlight. Spotlight tuh? Kayak jadi pusat perhatian. Oh. Sedangkan untuk jadi Miss Grand Tourism itu kebanyakan mereka itu harus jadi pusat perhatian. Dimana mereka harus speaking dan lain-lain ya, kayak speaking. Kalau untuk catwalk sudah biasa lah untuk catwalk dan lain-lain. Tapi untuk speaking dan jadi spotlight, ya ini mungkin untuk teman-teman yang lain ya bisa jadi ini juga, kalian harus bisa mencoba hal yang baru dan melangkah dari zona nyaman. Betul. Iya, karena semua hal itu yang bisa membuat saya melangkah sampai di momen ini gitu. Ya, jadi ya tentunya jangan berhenti mencoba ya. Iya. Tapi sebelumnya memang kenapa gitu ingin ikut Miss Grand Tourism? Apakah kita punya soft skill? Camelia punya merasa saya tuh memang punya soft skill, atau sama sekali memang betul-betul tidak ada? Untuk soft skill ya saya yakin setiap orang pasti punya soft skill. Tapi untuk awalnya itu tuh saya kemarin itu mencoba masuk modeling lewat Mojang Gelis Bandung. Terus kebetulan di sana itu diadakan audisi lewat Mojang Gelis Bandung tuh, ditawarkan audisi mengikuti Miss Grand Tourism Jawa Barat tahun 2024. Kebetulan senior dari Mojang Gelis Bandung pun ada yang second runner up winner gitu, winner second runner up. Terus kayak wah ini menarik nih. Terus saya coba lah, walaupun awalnya itu sempet ragu ya, takut, sempat hampir mau mundur, tapi alhamdulillah lolos juga audisinya. Tapi pernah nggak sempat merasa minder itu ketika melihat peserta-peserta yang lain? Ada sih, karena mereka itu masih muda, terus dari pendidikan juga mereka lebih dari saya gitu. Tapi mungkin kayak saya mikirnya kayak ya udah coba aja dulu, terus berani untuk mencoba kayak gitu. Ya walaupun ya udah deh, kalau misalnya mereka sampai di titik sana, saya juga harus berani untuk mengejar gitu. Dan itu tuh sebenarnya gak gampang ya untuk mengejar. Wah mereka ada yang sampai kuliah, ada yang pendidikannya pengalaman, bahkan pendidikannya tinggi, pengalamannya banyak di modeling, di pageant dan lain sebagainya. Tapi itu nggak bisa menghentikan langkah saya gitu, malah kayak saya harus coba lebih dari ini gitu. Justru malah pingin naik lebih tinggi lagi. Jadi gak ada rasa minder kayak gitu? Ada sedikit, tapi lebih tinggi, lebih besar keinginan saya untuk mencoba gitu. Sehingga minder itu hilang ya? Iya, cuman ada sih, cuman nggak tinggi, lebih besar keinginan. Dari tadi Camelia bicarain saya udah gak tua, emang usianya berapa sih? Aku sebenarnya bukan nggak muda lagi sih. Iya. 27 sih, tahun sekarang mau 28. Oh, ya masih muda lah. Untuk belum kepala 3. Belum, tapi untuk yang lain mungkin kayak wah ini sekolah di usia segini, atau ikutan pageant di usia segini, mungkin orang lain tuh kayak wah. Tapi kalau misalnya saya ingin buktikan gitu bahwa
mimpi itu tidak tanggal kadaluarsa. Buat kalian yang kalian merasa kalian terlambat, buat saya tuh terlambat itu di saat kalian berhenti untuk mencoba gitu. Ya itu kata terlambat, berhenti untuk Mencoba. Ya jadi tidak ada kata terlambat gitu, Iya. apalagi dalam mengejar karir dan sebagainya. Iya. Nah, mungkin ada nggak cita-cita Camelia sendiri untuk kedepannya gitu dengan pengalaman yang sudah didapatkan, baik mungkin nanti bisa dari sekolah aksi atau dari Miss Grand Tourism yang sudah dirasakan gitu, untuk impian Camelia kedepannya itu ingin seperti apa? Kalau saya mungkin untuk sekarang itu saya lebih suka ngalir ya Pak ya. Tapi untuk keinginan saya tuh pingin bisa untuk bisa inspiratif buat orang lain lewat konten-konten saya gitu. Untuk bisa lebih dari ini lagi. Untuk dari segi karir juga jauh lebih baik karena saya itu suka untuk hal-hal yang baru gitu, kayak pingin lebih dari ini kayak gitu, membuka pengalaman baru juga gitu. Oke, boleh kalau untuk medianya nih disebutkan aja, nanti bisa ditautkan ya untuk YouTube-nya, IG-nya, Oh boleh. Kebetulan saya juga suka bikin konten di YouTube saya, Camelia Jenahara, atau misalnya di TikTok saya, dan juga di Instagram saya namanya sama Camelia Jenahara. Boleh ya kalian mau follow? Ya, nggak nanti dinikan di. Oh iya boleh. Ya teman-teman, kita saling follow itu biar makin banyak pertemanan. Iya. Ya, agar silaturahmi tidak putus. Tambah relasi. Itu yang betulnya sih. Ada yang salahnya, agar silaturahmi tidak putus pinjam dulu 100. Ya, jadi kalau Camelia tadi mah agar silaturahmi tidak putus, ya, tambah relasi. Salah ya mau apa? Betul sekali. Memang harusnya seperti itu. Iya. Kan justrunya ketika kayak ada jokes orang, ya. Iya, ketika ada orang meminjam uang tapi tidak dibayar dengan orang tersebut, tentunya silaturahmi akan terputus. Tidak menjamin sih Pak. Kadang ada juga justru itu malah jadi kadang tuh jadi bumerang gitu. Oh iya, betul. Iya jadi bumerang. Tidak menjamin gimana maksudnya? Tidak menjamin kalau silaturahmi itu akan panjang. Justru yang tadinya baik bisa jadi buruk gitu. Iya betul, memang seperti itu. Itu kan jokes aja ya Pak ya. Iya, itu hanya sebatas jokes saja. Nah, mungkin ada nggak sih hal yang paling pengalaman Camelia sendiri yang betul-betul sangat mengecewakan gitu, dan ketika mengingat hal itu yang membuat jadi down Camelia? Mungkin hal yang paling mengecewakan buat aku tuh saat aku nggak bisa dapat support dari keluarga ya. Kadang kan saya itu tipe orang yang pingin mencoba hal-hal yang baru, termasuk kemarin ikutan Miss Grand Tourism. Awalnya itu kayak mama untuk keluarga, iya boleh silakan, tapi saya tidak merasakan support itu gitu. Jadi cuma sekedar kata-kata. Itu hal yang paling bikin aku kecewa karena aku suka berharap, kayak selalu berharap kita keluarga, kita harus saling support, saling rangkul, dan itu tuh yang paling down itu karena aku tidak mendapatkan support itu. Tapi aku tetap jalan gitu walaupun ini berat nih, ini nggak bisa nih, aduh ini lihat orang lain banyak supportnya, saya sendiri, tapi ya itulah saya gitu, itulah saya kayak gitu. Tapi akhirnya ya gitu deh, tapi akhirnya bisa sampai di sini, udah deh. Udah alhamdulillah ya. Iya, tapi itu yang paling berat sih saat keluarga kurang mendukung. Tapi berlarut-larut nggak kekecewaan itu sampai sih sekarang? Kalau misalnya sekarang kadang ada, tapi kan daripada kita berlarut-larut terus dalam masalah itu nggak akan kemana-mana kan. Akhirnya saya lebih suka, ya sudahlah, yang penting saya bisa gitu, saya bisa sendiri. Ya walaupun keluarga nggak support, saya bisa sampai di titik ini, berarti saya mampu walaupun saya sendiri gitu. Nggak berlarut-larut, malah jadi ini tuh semakin fokus maju ke depan gitu. Ya tentunya kalau dibuat berlarut-larut ya buat apa gitu kan. Tidak akan menjadikan keluarga support kepada kita berlarut-larut. Ya udah mending ya sudahlah, seperti tadi, mengalir saja. Iya, mengalir aja gitu. Oke. Nah, kalau hal yang paling Camelia rasakan gitu, saya itu salah satunya tadi bisa sampai di titik ini. Nah, titik ini tuh titik apa? Ya bisa jadi Miss Grand Tourism, bisa buat konten walaupun saya itu masih pemula ya. Betul. Dibandingkan yang lain gitu.
Tapi ini tuh suatu pencapaian yang luar biasa yang menurut saya itu untuk ijazah SMP seperti saya kayak mungkin gak sih saya ada berdiri di sini gitu. Apalagi bisa sampai podcastnya Aksi gini kayak. Tapi mungkin karena saya tipe orang yang seperti itu. Dan untuk yang lain ya, kalian jangan menyerah sama mimpi-mimpi kalian, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kayak walaupun ada tantangan, kayak ada kerikil-kerikil kayak sebelumnya tuh, kurangnya support keluarga, kurangnya pengalaman, tapi itu tidak menjadi hambatan buat saya. Tapi saya mikirnya kayak walaupun saya nggak jadi winner, semua ini tuh bakal jadi satu pengalaman yang berharga buat saya, bisa menjadi awal yang baru gitu. Betul. Karena kan saya juga sebagai tutor ya di sekolah Aksi, tentunya kan banyak sekali siswa-siswa juga yang kadang ada yang curhat ya teh, ada yang curhat pengalamannya dan sebagainya. Yang namanya siswa kesetaraan itu sangat bermacam-macam, bervariasi masalahnya. Termasuk saya juga sering bertanya, kenapa sih kamu dulu pernah putus di sekolah formal, gitu kan? Kan itu menjadi sebuah masalah, gitu, yang harusnya sekolah tapi tidak sekolah. Tentunya ada alasan. Ya alasannya itu rupa-rupa gitu kan, bermacam-macam, bervariasi. Ada yang karena keluarga, broken home, ada yang karena pergaulan, ada yang karena di sosialnya tidak nyaman dan sebagainya. Ya termasuk Camelia juga sendiri yang mungkin yang tadi ya support system tidak ada, tapi ya sudahlah gitu kan. Ada kata ya sudahlah, berarti otomatis ketika support system itu tidak ada, ya sudah, berarti kita sendiri yang menjadi support systemnya. Iya, gitu. tapi yang pasti kita harus tetap bergerak maju sih. Nah betul. Iya, kayak yang tadi Bapak bilang, kayak sebelumnya itu ada yang pernah ada putus sekolah karena keluarga dan sebagainya. Kalau menurut saya it's okay to make mistake gitu, to make mistake. Jadi kan kita pernah salah, namanya juga kita manusia. Tapi kita harus dari kesalahan gitu tuh harus kita berusaha memperbaiki gitu. Bukan hanya berlarut-larut, oh ya ampun, aku udah salah. Ya udah, kita kan manusiawi. Betul. Ya, harus ada usaha untuk memperbaiki. Oke. Nah, mungkin adalah sepatah dua patah closing statement yang ingin diberikan ke Camelia sendiri untuk teman-teman sahabat Aksi, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Itu boleh mau kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi dan sebagainya, bebas. Kalau dari saya sih, di usia yang sudah tidak muda lagi, kalian jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena yang tadi saya bilang bahwa mimpi itu tidak ada tanggal kadaluarsa. Berapapun usia kita itu tidak menjadi penghalang gitu. Dan untuk anak muda yang lainnya, semoga kalian bisa berprestasi lebih lagi. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi apapun itu, maupun mau kalian sukses ataupun kalian gagal dari mimpi itu, tapi dari situlah kalian akan belajar gitu. Belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi, menjadikan kalian pribadi yang jauh lebih baik di masa depannya. Dan ingat, masa depan itu bergantung dari apa yang kamu lakukan hari ini, bukan apa yang kamu lakukan besok gitu. Oke, keren sekali ya Camelia. Nah, itu untuk teman-teman siswa Aksi. Kalau untuk sekolah Aksinya gimana? Untuk sekolah Aksinya sebenarnya saya cukup senang ya, sangat kagum sekali di Aksi ini karena kita bisa mengikuti kelas kesetaraan walaupun nggak sampai 3 tahun, selama 1 tahun, dan tapi tetap mendapatkan pelajaran terus di waktu yang fleksibel sekali. Jadi kayak cukup sih untuk Aksi. Terima kasih Aksi kayak gitu. Oke, dan ternyata ya kembali juga ini baru beberapa bulan ya di sekolah Aksi. Itu kan baru beberapa bulan tapi sudah berani untuk berbicara lah, kita sharing di sini, itu sangat luar biasa sekali. Dan tentunya nanti akan juga banyak hal-hal yang akan diberikan dari sekolah Aksi ini untuk siswa-siswa. Di antaranya kita memberikan soft skill, aplikasi perkantoran, desain grafis, dan pertanyaannya itu tergantung daripada siswa mau atau enggaknya. Kalau siswanya mau, sekolah akan memfasilitasi. Kalau tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi itu tiap tahun suka ada ya suka ada. Ya mungkin nanti juga Camelia sendiri
bisa menjadi support kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah aksi fasilitasi gitu teh. Karena tiap tahun itu kita harus ada nih seorang siswa yang memang dia itu memberikan support kepada teman-teman yang lainnya. Kalau dulu ada namanya siapa Rahma, ada Amira gitu. Jadi dia itu memberikan supportnya dengan cara nih ada kegiatan, ayo kita ikutan gitu. Nah untuk tahun sekarang ya mudah-mudahan Kamelia sendiri bisa ya untuk menjadi hal itu. Kalau bahasa sederhananya KM atau kan KM ketua murid. Okay. Ya tapi kan kalau di kita bukan KM atau istilahnya apa ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah begitu saja ya teman-teman sahabat aksi ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tentunya ini sangat luar biasa sekali gitu. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk mengejar pendidikan walaupun di usia yang mungkin menurut teman-teman itu sudah tidak normal lagi untuk mengikuti pendidikan, tapi ya berdasarkan hukum alam tidak ada pendidikan itu tidak terpatok dengan usia. Itu ada sebuah quotes mengatakan apapun bisa menjadi pelajaran, apapun bisa menjadi pembelajaran untuk orang yang niatnya belajar. Dan ketika orang yang sedang berada di ruang pelajaran, dia tidak akan bisa menemukan pembelajaran itu kalau misalkan dia tidak ada niat untuk belajar. Maka ya poin utamanya tanamkan niat dan juga semangat. Kalau tadi kata Kamelia, ikhtiarnya totalitaskan, selebihnya ditawakalkan. Iya. Seperti itu ya. Iya. Ya mungkin ada kata-kata terakhir lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup saja? Udah cukup deh kalian. Oke, siap. Terima kasih ya Kamelia. Seperti biasa kita tagline di akhir ya, ketika dikatakan sekolah aksi maka jawabnya memberi ilmu menggali potensi ya. Oke, siap. Oke, ayo. Kata saya sekolah aksi, jawabnya memberi ilmu menggali potensi. Menggali potensi. Kalau Pak Mahfud gimana? Pagi-pagi. Nggak tahu Pak Mahmud yang mana. Bakal guru PAI. Oh, iya tapi lupa ya, gimana Pak Lupa Mahmud? ya, enggak, oke. Ya teman-teman, kita akhiri segmen ini dengan mengucapkan tagline sekolah aksi. Sekolah aksi memberi ilmu menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Kamelia Jenahara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.